Tapi menurut mereka bagaimana cara melunturkan iman Islami itu, Tuhanmu tidak berwujud, Tuhan kami pernah berwujud, gitu. Ya justru Tuhan tidak berwujud, maksudnya Tuhan tidak bermakhluk, tidak datang dalam rupa makhluk. Itulah Tuhan yang betul. Kalau ada Tuhan yang kemudian berwujud, nampak, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia menempati ruang dan waktu. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu pasti akan terikat dengan ruang dan waktu itu, tergantung kepada ruang dan waktu itu. Segala sesuatu yang terikat ruang dan waktu itu makhluk namanya. Berarti punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan jauh. Yesus yang kemudian dikatakan Tuhan mereka wujud, Yesus punya kelemahan nggak? Bisa nggak Yesus tidak tidur? Bisa nggak Yesus tidak makan? Itu tidak disifati sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Gugur lagi dia, nggak gugur Islam saya. Karena Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan itu ditopang oleh kitab yang mereka ambil dari kitab Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Nggak bisa gugur. Susah itu untuk gugur. Barakallahu fiik saudara Andreas. Jadi gitu, apalagi gugurkan keislaman saya dengan Bible. Tapi itu kan imannya Banyuma. Iman teman saya itu kan dia bilang gini, memang sudah susah untuk masuk akal. Jangan paksa kami berakal dong gitu. Jangan paksa kami berakal. Ya sudah, Anda nggak bisa menggugurkan Islam saya berarti, karena Islam saya kudu wajib berakal. Nah sekarang begini, telah akalnya nih terkait dengan wujud atau esensi atau hakikat Tuhan. Jangan Quran, terlalu berat kalau Quran. Bible aja dulu. Untuk kemudian kita mengambil kesimpulan, mengambil intisari dari sebuah data. Saya kasih nih, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Syukron Pak Ferry. Barakallahu fiik akhi Ferry. Ini siapa ini? Dialah satu-satunya, berarti nggak ada duanya kan? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Yang tak tersentuh oleh kematian ini siapa? Yesus gugur. Siapa? Nggak bisa gugur Islam saya kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nggak akan pernah bisa gugur dengan Bible. Nah kalau mereka coba gugurkan kekristenan saya dengan Al-Quran, wah, belum nyebut juga sudah gugur duluan. Misalnya Qul huwallahu ahad, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tuhanmu ada berapa? Masolan generasi mau bilang satu, takut digebukin. Mau bilang 3, baru 1 ayat itu yang gugur. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah makanya anak-anak saya. Iya silakan Dinda, silakan. Siapa dulu? Ya, Pak Marbun. Pak Marbun, monitor Pak Marbun. Nah, monitor juga. Ya, Kristen Muslim. Dari lahir Kristen, Protestan. Oh, mantap. Silakan. Salah Satu-satunya. itu bang. Salah itu bang. Itu keliru, dari lahir Kristen itu salah. Anda menjadi Kristen itu setelah diajar sama orang tua ke gereja. Shalom. Shalom. Ketika Shalom. Anda Shalom. Iya, Salmon. Ketika Shalom. Anda masih, silakan bang, silakan. Anda mau ngomong apa? Ya mengatakan shalom aja. Puji Tuhan. Cuman itu aja. Cuman tahu kata Salom aja. Nggak ada kata Ibrani yang lain. Ngapain? Oh, cuman topeng aja gitu ya, biar dianggap seperti Yahudi bang ya, kayak Paulus kan ya? Hah? Kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi kan gitu.
ajari aja Al-Quranmu kepada Ya, Al-Quran nih. Muslim. Jangan Iya, kau comot-comot ayat Alkitab. Kalau kau membaca Kalau- ayat Alkitab kalau Anda- dari kalau Anda- ayat pertama sampai ayat akhir, Oke. Jadi nggak boleh mencomot data di Bible ya. jangan. Dari mana Anda comot comot. kata Alkitab? Sekarang saya tanya, dari mana Anda mencomot kata Alkitab? Lu baik congos sih lu. Malu ya bang? Baik congos. Maafkan aku bang ya, maafkan. Maafkanlah daku, maafkan sayangku. Malu ya bang? Malu bang ya? Ini bang Suma memang kadang-kadang nggak sopan. Malu ya bang? Dari mana abang mencomot kata salompas tadi? Aduh abangku ini. Malu ya bang? Kalau di Al-Quran Isa itu siapa? Bang, kata Alkitab itu Anda curi dari mana? Itu aja dulu bang. Di dalam isi Al-Quran itu Isa siapa itu? Isa itu siapa? Bonyok, saya bertanya dari mana Isa kau itu ngambil siapa? kata Alkitab? Isa itu siapa? Saya Isa tanya itu dari siapa? mana kau curi kata Alkitab? Coba dulu, itu dulu. Yang Kau- pelan-pelan aja dulu. Kau itu jangan mengatakan mencuri. Ya, kalau tidak mencuri lalu dari mana? Hmm? Hmm. Lu banyak ngomong sih lu. Banyak ngomong. Malu bang, malu Banyak sama ngomong lu. tetangga. Banyak Listrik ngomong belum lu. dibayar ya. Banyak ngomong. Masalah generasi. Dari mana Kristen pemakan asu mengambil kata Alkitab? Itu loh Banyak pertanyaan congor saya. lu. Banyak congor. Enggak, kita lagi diskusi. Lu banyak congor lu. Malu ya bang. Turun kaki Besok, terus. besok ke Pegadaian, coba Anda tarik di sana. Mana tahu ada orang yang pernah menggadaikan malunya tanpa ditebus. Anda ambil, beli. Masolang generasi meledak. Masih mau ku datang besok. Lagian Banyuma Bahas nanya, aja. B2 tuh guru. lagian Banyuma nanya jemaat pertanyaan sulit. Pendeta aja nggak bisa jawab. Enggak, soalnya Kebanyakan makan B2 juga, makanya jadi kasar begitu. iya bun. Terus saya ditanya, jangan, kata dia, jangan kau ambil di isi Bible kau comot-comot, tapi ajarkan aja Al-Quran katanya kepada umatmu. Jangan kau comot-comot Bible, kata dia gitu. Lah saya tanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Aduh, najis. Ya jemaat mana bisa menjawab itu, pendeta aja nggak bisa jawab. Nah itu dia bang, makanya saya menyebut kitab mereka Alkitab aja jijik, karena nggak cocok. Jadi edukasi Nggak pas. buat teman-teman bahwa nggak usah lah bila mengatakan mereka Alkitab. Dia itu Iya, Bible, emang bukan. Biblos. Alkitab itu kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Itu baru disebut Alkitab. Ya, kirain mau diskusi ternyata cuma curhat aja. Di siapa dulu kan itu? Iya, siap. Bang Rido, kabur. Ya, ini Dian, selamat malam Dian. Kristen atau Muslim? Bu Dian, Ya, selamat malam. Jenengnya deh. Wanita berurat. Oi, Mati meja bang, kasihan. kenapa gereng dia? Oh, Ini taringnya udah keluar. Taring udah keluar. meraung-raung ya. Ya teman-teman Kristen ya. Petra ngapain lagi kok request Petra? Aduh. Dinaikkan aja Ustaz. Teman-teman yang Muslim boleh di cancel dulu mungkin. Silakan Bang Andi di situ. Iya, masalahnya terlalu banyak permintaan ini. Cangkur yang ini orang mana ini? Orang Jawa Barat. Di siapa Kalau kami? seandainya
Banyuma kalau seandainya Doti itu ya tidak syirik, tidak dosa besar. Doti ini semua satu-satu nih. Ya, Pak Sangkuryang, selamat malam Sangkuryang. Kalau Kristen langsung aja ya, seperti biasa lah. Tadi salon pas lah, apalah malam lah gitu ya. Aduh. Pak Sangkuryang, ini gini aja Ustaz Arif, kita cancelin dulu aja semuanya. Pak Sangkuryang udah buka mic itu, silakan berbicara. Selamat malam. Pak Sangkuryang, Waduh. di cancel dulu, kemudian yang naik usahakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa ya. Ada orang Kristen Iwan Villa. Ya silakan, saudara Kristen. Ini Jayan, belum duduk. Aduh, langsung turun. Saudara-saudara yang terkasih silakan. Ini saya cancel dulu aja lah semua. Tapi gini, izin ya, kalau ingin melihat Kristen yang sebenarnya itu, justru yang tidak disukai oleh kebanyakan orang, yaitu pendeta HTD sama Luka Tambunan. Itu Kristen sejati itu. Betul. Ini siapa nih, user ini aja kita angkat. Pak Jopa, selamat malam Pak Jopa. User juga selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen Pak Jopa atau Muslim? Muslim. Muslim, ada yang mau sampaikan silakan. Ini di atas pada ngapain semua? Lagi jualan cendol bang. Ada yang jualan cendol, ada yang promosi sarung, ada yang berencana nih haji. Kalau saya rencana nikah. Abang sendiri ngapain dari tadi? Ngapain dari tadi bang? Garu-garu pantat kenapa? Kurap. Kalau saya rencana bikin Doti, makan roti gua. Ada aja teman kita ini. Kang Dito, kalau di bawah ada yang minta naik namanya user, baik itu Muslim ataupun Kristen, jangan dinaikin kalau akunnya. Oh gitu deh. Bisa Oke, lihat, siap. ya. Oke. Ya, Arkan, selamat malam Arkan. Kristen atau Muslim? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat abangku. Oke, izin turun ya bang. Semangat. Iya Pak. Iya. Makasih. Salam kenal Bang Zuma. Aku juga Iya, dari Sulawesi. saudaraku Arkan, sehat selalu bang. Iya. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma, salam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Zuma. Selalu semangat. Ada lagi nih udah Arkan. Arkan ya. Wah ini nama bagus nih, Rara Satria Triwijayanti Video Astuti Pramudia Nasional. Ningrum Sri Tambahin. Wih, Tambah nasionalnya di belakang bang. iya nasionalisme. Orang cuma bilang nasional aja, tambah nasionalisme lebih panjang lagi. Lo tahu gak kalau saya di Jakarta nih ya, di Kemacetan nih, saya di belakang sama Banyuma berdua. Lu pikir saya kerjaannya apa? Ya saling cengin aja, apa saja diomongin. Allahu Akbar. Udahlah. Loh, orangnya pergi gara-gara namanya dipanjangin tadi. Marah dia. Ini Nasionalis biar pengen. Nah ini baru Kristen ini Bang Zuma ini. Ya ini. Silakan. KPR. Apa itu? KPR ya? KPR. Tapir. Bukan. Silakan KPK. Komisi Penuntut Kafir.
Oke. Allahu Akbar. Ada. Kita kan saling harusnya punya etika dulu, kan saling menghormati kan gitu ya. Oh iya, sorry Bang. Sorry. Ya gitu, Iya. gitu yang harus etika yang harus kita duluan kan supaya Iya, sampai iya, beragam. betul. Oke. Iya, betul. Bang Numa, Siap, Paman. aku mau konsultasi aja sih sebenarnya dengan Iya. keawaman saya, kan Iya. gitu ya. Yang saya dengarkan Al-Quran itu dan Islam itu adalah penyempurna ya, kalau nggak salah ya. Iya, penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, Bang. Ya kan gitu kan. Iya. Ajaran mana aja itu Bang yang disempurnakan sesuai dengan versinya Islam Bang? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai penyempurna karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Oke, artinya begini, harus dikomparasi dengan kitab A, kitab B, kitab C, kan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Logisnya berpikirnya ya. Terhadap mana gini. itu kira-kira? Kita urai dulu satu persatu. Itu maksud saya, Pak Ibu Cuma. Iya. Supaya Jadi edukasi gitu loh. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu, Bung, dikatakan sebagai penyempurna dalam hubungannya antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi yang disempurnakan di sini adalah tali penyampai penghubung antara makhluk manusia dengan Tuhannya, dan juga Ya, tentunya kan tali penghubung silaturahmi antar sesama manusia. Itu yang disempurnakan tuh dalam Al-Quran. ya tentunya kan ada beberapa ajaran-ajaran sebelumnya, hukum-hukum sebelumnya dengan item-itemnya. Kan begitu ya, kira-kira ya, logika berpikir sebagai awam ini Bang Cuma. Iya, sebagian daripada itu adalah yang Anda sebutkan tadi barusan. Iya, maksud saya gini, saya pingin pencerahan aja. Iya. Kan di benak saya bahwa Islam itu adalah ajaran penyempurna, kan gitu. Iya. Al-Quran itu adalah penyempurna ajaran-ajaran hukum-hukum sebelumnya, kan begitu ya. Iya. Iya. Hukum apa aja yang sebelumnya itu rupanya Bang Numa? Ya itu tadi yang saya katakan, Bang. Kaitannya hubungan dengan Tuhan Kan ada dalam hal, item-itemnya Bang Numa. dalam hal ini ibadah. Kemudian hubungannya. Maksud saya begini Bang Numa, supaya saya lebih ada tentunya hukum-hukum sebelumnya, ada ketentuan-ketentuan sebelumnya di tetapkan sebelumnya, sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi norma etika, kan begitu, sebagai hukum kebersamaan sosial bermasyarakat, kan kira-kira seperti itu ya Bang Numa ya. Hubungannya Tadi saya sudah menjelaskan. Iya, tadi saya sudah menyatakan hubungan kepada Tuhan dan tata cara hubungan kepada sesama manusia, kepada semua. Benar. Iya, tentunya kan ada sesuatu hukum sebelumnya. Iya. Oke. Coba Abang sebutkan aja sehingga saya paham gitu. Hukum apa aja yang disempurnakan? Ya, kalau data-data di dalam Al-Quran yang disempurnakan, ya lihat aja Quran, Bang. Lihat Al-Quran itu bagaimana kemudian. Bang, maksud saya begini, saya kan dari awal saya sudah bilang, saya awam pencerahan. Ya tentunya kan sebagai abang yang mengklaim diri sebagai yang tahu Al-Quran dan mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dan ajaran Islam itu adalah penyempurna, kan gitu. Saya ingin tahu gitu. Oke, saya kasih contoh ya Bang. Pertanyaannya seperti apa gitu loh Bang Noah. Oke, saya kasih contoh satu aja. Ya, aku mau keseluruhan Bang. Bahwa saya banyak itu bisa 500 tahun itu saya bisa ngajar di sini kalau keseluruhan Islam itu luas. Satu aja contoh. Bukan begitu. Artinya begini. Klaimnya adalah Islam itu adalah penyempurna, Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tentu seperti itu ya.
Kalau nggak salah ya. Nggak usah mutar-mutar, Bang. Saya bukan orang Kristen. Bukan Anda berbicara mutar-mutar. itu saya udah paham. Ada mana? Nah, itu maksudnya loh. Ini Nah, makanya Anda saya mau ngomong. jelaskan. Makanya saya mau jelaskan. Apa sih orang ini? Saya kasih contoh satu. Karena kalau saya kasih contoh banyak, membedakan antara manusia dengan setan aja Anda nggak bisa. Membedakan antara Yesus dengan setan, Anda nggak bisa. Jadi saya kasih contoh satu nih, Bang. Oke? Jangan jadikan ini gereja. Ini bukan gereja. Ini tempatnya orang-orang berakal gitu loh. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Itu bahasa-bahasa yang saya ya, paham. katanya mau Al-Quran sempurna, gimana pertanyaan? Bahasakan dengan bahasa awam. Oh, nggak bisa ini Nggak berbicara ada, mengenai ya? kitab sempurna, gimana ceritanya? Makanya jangan, saudaraku, kalau Anda kapasitasnya itu hanya materi-materi anak TK, jangan bertanya tentang materi anak kuliahan, akan berat. Ini contoh. Ini dengar semua Turunkan, netizen ini semua Bang Hadi, ini. segera turunkan Ini orang ini, semua Bang ini, Hadi. semua yang bicara ini. Kasihan dia, kasihan dia, orang gila, jangan dipamer kegilaannya. Jadi ayat suci Al-Quran salah satunya sebagai penyempurna, kaidah yang disempurnakan, misalnya yang Mana saya bacakan dikatakan tadi. ayat suci? Mana ada dalam Quranmu dikatakan Quran Dulu itu ayat suci? ngomong, sabar dulu. Di mana dikatakan Jadi dalam Al-Quran nggak ada kata suci di Astagfirullah. dalam Quran. Ya Allah ya Karim. Jadi di dalam Di Al-Quran mana dikatakan dalam Quranmu bahwa Quranmu itu kitab suci? Mana? Subhanallah. Ya masuhu illal mutahharun. Kalian minoritas aja gini, gimana kalau kalian mayoritas ya? Minoritas aja kalian kayak gini. Mana kalau kalian mayoritas? Al-Quran mengatakan begini. Wawasainal insan. Aku Tuhan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kaidah Islam mengajarkan jika kedua orang tua kandungmu memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, kata Quran, janganlah engkau mentaati keduanya. Nah, dengarkan. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini salah satu ajaran yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Mana ajaran yang kemudian yang disempurnakan atau dijadikan sebagai sandaran yang berasal dari pertanyaan saudara kita tadi. Kok bisa orang di luar Islam meskipun dia adalah orang tua kita meskipun dia di luar Islam, hukumnya wajib memperlakukan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana ajaran sebelumnya? Ajaran sebelumnya, bunuhlah bila mana mereka mengajarkan menyembah selain daripada aku. Bahkan Yesus mengajarkan kalau orang tidak membenci ibunya, ayahnya, mereka tidak bisa jadi pengikutku. Satu aja. Nah, sekarang Anda bantah itu. Bantah. Ada nggak bantahannya dalam ajaran kalian? Silakan Anda tunjukkan. Oh, ada Bang Suma. Mana? Hormatilah kedua orang tuamu. Itu apa? Tatarannya apa? Tatarannya hukum Torah. Hukum Torah masih berlaku? Enggak berlaku lagi. Berarti
Itu yang disempurnakan. Sayangnya saudara kita itu datang ke sini bersama dengan setannya. Jadi nggak bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Beksu, selamat malam Beksu. Beksu dibuka mic-nya. Ini Beksu maksudnya. Baru casnya dicabut dulu. Pagi. Ya, pagi. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, silakan. Ini Pak, saya mau tanya ini. Kristen ini dengan Islam perbedaan mendetailnya itu apa? Kemudian Al-Quran dikatakan sebagai kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Yang disempurnakan Al-Quran ini dari kitab-kitab sebelumnya apa sih? Dan Ya, itu tadi contohnya, Bang. Dan kelemahan daripada kitab-kitab sebelumnya itu apa? Itu tadi, sangat Bang. mendasar sehingga Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Suara saya kedengaran. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Ulangan 13. Ini yang saya singgung tadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara? Gini, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, ya, untuk dari tengah-tengahmu dengan katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, janganlah kau menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tuh. Itu dari ulangan berapa tadi? Itu ulangan 13. Itu ulangan 13. Ya. Jadi faktanya dalam praktek kehidupan sehari-hari itu tidak terterapkan sama sekali. Berarti orang yang memiliki kitab ini tidak mengikuti perintah Tuhannya berarti. Jadi itu sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bukan ahli kitab, bukan ahli daripada kitab Injil atau Taurat ini sebenarnya sih. Tapi dengan Bang Juma ya sebenarnya meskipun bukan berpaham Kristen, tapi saya lihat sangat ahli membedah Alkitab ini karena ada kelebihan yang diberikan kepada Al-Quran kepada pendebat Islam. Begitu kalau saya perhatikan. Jadi kalau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli daripada kitab Injil itu sebenarnya sih di dalam ada sih orang-orangnya, tapi kayaknya dari pihak eksternal seorang pendebat dari Islam maha ahli lagi saya perhatikan. Begitu kira-kira. Iya, jadi tadi saya ditanya, ini sudah dua penanya nih yang bertanya kepada saya, apa yang disempurnakan kemudian oleh Islam, oleh Al-Quran. Nah, itu tadi tatanannya yang sederhana aja dulu. Al-Quran mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu kata Quran, ma'rufan. Maka ketika ibumu mengajak kamu menyembah selain daripada aku. Begini Kang Zuma, saya mau tanya. Karena saya lihat ahli-ahli daripada kitab sebelum kitab Al-Quran ini sebenarnya orang-orangnya ada di dalam sebenarnya. Tapi saya perhatikan Kang Zuma ini lebih daripada ahli-ahli yang di dalam, tapi saya bisa menjuluki sebagai maha ahli daripada kitab-kitab yang bukan kitabnya Bang Zuma. Nanti Mija balas ya, nanti marah lagi nanti orang lain, Bang. Begitu kira-kira Bang Zuma ya. Bang Zuma seorang yang lebih maha ahli lagi nanti sebagai maha kuasanya Allah negeri Mekah.
Aduh, parah, parah. Betul Jadi nggak, Chan? gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Al-Qur'an mengajarkan ketika ibu kandung atau ayah kandung mengajarkan kita menyembah selain daripada Allah, kata Al-Qur'an, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik, kata Quran. Benar, Kang Zuma. Itu Nah, pun tapi kalaupun kalau ada di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil, yang dicuri dari agama Yahudi, itu perintahnya agar dibunuh. Orang tuanya agar faktanya, dibunuh. Kalau mengajarkan implementasi dalam kehidupan berarti sehari-hari, oke, omongan itu sama implementasinya tidak terbukti. dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen konon justru mempraktikkan isi Quran. Meninggalkan isi kitabnya yang mereka curi dari Yahudi. Di dalam Lukas 14 nomor 16, nomor 16 apa nomor 26, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Implementasinya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata Kristen tidak taat itu. Berarti Kristen lebih cenderung kepada ajaran yang disempurnakan, yaitu Al-Quran. Umat Islam memang luar biasa dengan Al-Qurannya. Ternyata orang Kristen tidak taat kepada kitab yang dicuri dari Yahudi, lebih taat kepada Al-Quran. Masalah generasi. Artinya Al-Quran itu memang cocok untuk kemanusiaan, cocok dengan keprimanusiaan. Tidak cocok dengan tidak sama seperti kitab yang lain cocok dengan kebinatangan, segala sesuatu bisa dimakan. Omnivora. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara, silakan kalau ada yang masih mau benjol kepalanya di sini, mau menghujat, silakan. Iya, Bu Rara tadi tapping di bawah, saya naikkan lagi. Silakan langsung dibuka mic-nya, Bu Rara. Iman krisis katanya dari guru dari bawah. Silakan. Bu Rara Safira Triwilujeng. Bukan Ibu, Pak. Oh, bukan Ibu. Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Rara. Makasih tadi sudah dipanjangin nama akunnya. Ya, nasionalisme artinya Anda itu orang nasionalis. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini Bang, ya tadi memang krisis iman ini Bang. Ya, Terkait dari mana, Bang? Dari mana? Islam, Kristen? Dari Kristen? Ya, identitas saya lagi kacau nih Bang. Sama seperti monyet peliharaan kakek saya, dia nggak punya agama juga. Iya, ya gimana? Tapi Anda nggak mirip-mirip kali kan mau jadi monyet, enggak kan ya? Orang tua saya Islam, orang tua saya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya ndak keliru salah jalan. Silakan. Jadi begini Bang, untuk membedakan identitas pada zaman Rasulullah dulu, Islam dan agama-agama lain, contohnya seperti apa ya Bang? Iya, kalau Islam itu penyerahan diri sepenuhnya, niat, kemudian diucapkan, lalu dipraktekkan, itu di Islam. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka harus tunduk kepada kalimat itu. Kesaksiannya harus dibuktikan dengan praktek. Kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka wajib hukumnya mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Itu yang membedakan, Bang. Silakan. Selain itu Bang, mungkin dengan ritual atau... Iya, dengan ibadah itu tadi ku bilang, dengan praktek. Jadi niat diucapkan lalu dipraktekkan, itulah Islam. Jadi kalau sekarang kan terkait misal sholat, iya. mungkin pada zaman dulu sholat itu sebagai pembeda identitas agama-agama lain. Ya, kalau seorang sholat berarti dia Islam. Iya. Nah, kalau sekarang kan
nggak perlu sholat lagi berarti kan KTP-nya udah Islam. Loh, kok nampak kayak begitu? Allah tidak melihat identitas KTP. Kan tadi misal sudah bersaksi, oke, meyakini Tuhanku satu, nah aku Muhammad, kalau perlu sholat lagi kan KTP-nya udah Islam. Itu ilmu dari mana, Bang? Ini akal aja yang berpikir, asumsi diri sendiri sih, Bang. Oh, enggak. Anda kan tadi berbicara mengenai Islam, kok larinya ke akal-akalan. Jadi di Islam itu kenapa ada KTP? Itu karena kita di Indonesia ini adalah negara yang majemuk, agama yang banyak agama di dalamnya, negara yang banyak agama di dalamnya. Nah, negara kita menyediakan fasilitas masing-masing agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Maka supaya ketahuan, maka orang ini Islam atau Kristen harus punya identitas. Begitu, Bung. Bukan dijadikan identitas itu untuk menggugurkan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Hanya ada dua sebenarnya. Kalau Anda ingin bebas seperti binatang, keluar dari Islam. Kan Islam memberikan ruang. La ikraha fiddin wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah kuwahyukan, sudah kuturunkan, kukoneksikan dengan hati dan kalbu dan pikiran kalian. Barang siapa yang mau beriman silakan menjalankan syariat-syariat sebagai orang beriman. Barang siapa yang ingin kafir ya silakan hidup seperti binatang. Kan Al-Qur'an tidak memaksa. Jadi kalau Anda kemudian punya orang tua Islam, Anda tidak mau kemudian tunduk kepada aturan Islam, ya keluar, Bang. Bebas abang itu, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman berpuasa. Nggak ada. Orang kafir mah bebas. Malah Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih bebas dari binatang. Mau ngapain aja bebas, nggak ada yang larang. Mau ngapain bebas, pokoknya dia mau apapun bebas orang kafir itu. Nggak ada paksaan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, maksudnya kalau misalnya masih mau tunduk kepada pencipta dan bumi ya di Islam. Tapi kalau sudah tidak mau tunduk, silakan Anda keluar dari Islam. Pintu terbuka lebar, gitu, Bang. Gak gitu, Bang, maksudnya kan untuk kalau kita untuk bersifat seperti hewan, manusia juga kan bisa membuat aturan, Bang. Contohnya di Indonesia juga punya aturan tersendiri, kan. Jadi menurut Abang gimana itu kalau kayak gitu? Coba begini, Bang. Coba yakin. Anda sudah beristri? Saudara saya ini, Anda sudah punya istri? Hah? Belum? Belum. Oke. Di rumah Anda waktu Anda kecil ada aturan? Ada. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar lebih tertata aja hidupnya nih. Agar lebih tertata. Itu aturan itu karena kebencian atau karena kasih sayang? Karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, semakin nampak kasih sayang orang tua kita. Kan gitu? Iya kan ya? Bisa jadi. Nah, kalau orang tua kita tidak sayang kepada kita, kadang-kala maka semakin banyak aturan, karena bukan hanya semakin sayang sih, tapi semakin takut juga mereka kepada kita. Kayaknya seperti itu. Semakin banyak aturan, semakin nampak kecintaan dan kesayangan orang tua kita itu kepada kita. Aturan dibuat orang tua itu karena sayang. Mungkin cara mereka, mungkin iya, betul, karena takut. Kenapa dia takut? Karena sayang. Kalau tidak sayang, lu mau ditabrak mobil kek, lu mau telan sepatu kek, EGP. Kalau tidak sayang, maka karena dia sayang, takut anaknya ada apa-apa, dibuatlah aturan. Itu skala kecil aja. Kalau Anda sayang kepada yang Anda miliki, pasti Anda ingin milik Anda itu selalu bersih, Anda ingin milik Anda itu selalu rapi,
Anda ingin kemudian milik Anda itu selalu kemudian terjaga dari hal-hal yang negatif. Begitulah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu penyayang, makanya diberi aturan. Karena manusia itu ada 3 unsur yang mutlak ada dimiliki oleh manusia, suka ataupun tidak. Yang pertama, manusia diberi akal, memiliki kecerdasan. Manusia itu tingkat intelijensinya ada. Itu manusia, tidak seperti hewan, seperti monyet. Yang kedua, di samping manusia itu punya kecerdasan, manusia memiliki kodrat free will, kehendak bebas, bisa memilih. Bisa menjadi kafir, bisa menjadi muslim, bisa menjadi maksiat, bisa menjadi ahli ibadah. Tidak seperti monyet, tidak bisa menjadi ahli ibadah dalam perspektif pandangan manusia. Bisanya hanya ya kemonyet-monyetan. Yang ketiga, suka ataupun tidak suka manusia itu, dia akan diuji. Jadi yang pertama, manusia itu dibekali tingkat intelijensi, kecerdasan, logika, akal. Yang kedua, manusia juga diberi kehendak bebas. Yang ketiga, manusia juga diuji. Jadi kalau manusia tidak menggunakan kemudian akal sehatnya, lalu kemudian dia rapuh di dalam memilih antara baik dan buruk, lalu dia diuji, bisa dia jadi binatang, bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahan uji. Begitu kawan, itu keadaan. Bagaimana bang kalau manusia itu bisa menyesuaikan? Maksudnya? Maksudnya tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan situasinya bang. Dia bisa jadi binatang kalau misal seperti dia di tengah hutan atau bagaimana lagi, dia bisa jadi hewan buas ya bang. Bisa jadi malaikat. Bukan ke situ larinya. Bukan begitu. Larinya itu bukan ke situ. Maksudnya seperti binatang itu, ia tidak menggunakan akal sehat di dalam menelaah tentang konsep bertuhan. Kalau di hutan dia buas seperti binatang, itu karena dia manusia yang dikasih akal tadi. Kalau dia di hutan tidak ada akalnya, ya sama seperti kera. Makan kelapa, membuka kelapa, batok kelapa dengan gigi. Itu yang dimaksud. Tapi bukan pada prinsip di situ. Maksudnya adalah manusia itu punya akal. Kemudian manusia itu memiliki pilihan, bisa taat, bisa ingkar. Yang kedua, dia bisa diuji. Contoh misalnya, dia diberi akal. Akhirnya setelah diberi akal, dia diuji dengan kemiskinan, kesengsaraan. Setelah dia diuji dengan kesengsaraan, dia ogah beribadah. Karena dia dikasih pilihan antara taat dengan tidak taat. Dia diuji dengan kemiskinan, itu mutlak karena Tuhan punya mau. Diuji dengan kemiskinan, maka dia punya pilihan antara taat kepada Tuhan atau dia tidak taat kepada Tuhan. Aku kan miskin, setiap aku berdoa nggak pernah dikabulkan. Saya usaha gugur, ngapain saya ibadah? Nah itu pilihan. Maka dia tidak jadi ibadah. Itu pilihan. Itulah manusia. Tapi manusia yang punya akal, setiap kali dia gagal dalam mencapai apa yang diinginkan, selalu bersandar kepada konsep ketuhanan. Oh, Sang Maha Pencipta yang menyediakan harta, yang menyediakan kerja, yang menyediakan kemudian fasilitas, itu sedang tidak ingin memberikan kepadaku saat sekarang. Maka aku tetap harus bersabar. Itu orang yang menggunakan akal dan memilih tetap bertuhan. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, ia punya potensi untuk tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena kita memiliki kodrat itu. Kalau binatang dikasih kemudian dia makan setiap hari misalnya rumput, ada nggak dia putus asa? Aku kok tiap hari makan rumput, nggak kayak manusia, dia bisa makan ini makan itu, saya rumput melulu, ngapain saya ibadah? Kan nggak ada pilihan. Ya dia makan rumput saja. Karena itu tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada ibadah sujud takbir kepada mereka. Maka itulah yang terjadi kodratnya sebagai binatang. Kita manusia tidak. Manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang taat dan punya potensi untuk menjadi orang yang ingkar. Dengan ujian-ujian itu tadi. Bisa nggak kambing itu diuji dengan penyakit tumor, penyakit sakit gigi?
Bisa. Dengan penyakit misalnya kemiskinan, keadaan di mana mereka miskin, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Makanya kambing itu tidak dikasih pilihan. Kalau manusia dikasih fasilitas akal, kemudian dikasih juga pilihan. Apakah mereka memilih agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur dengan mematikan akal, atau mereka meninggalkan penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kubur dengan menggunakan akal? Itu pilihan, Bung. Begitu. Jadi sebenarnya Bang, yang lebih membutuhkan nih, Tuhan membutuhkan manusia atau Juma. membutuhkan Tuhan? Iya, manusialah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan. Butuh manusia kan buat dia diakui ada. Seperti tadi yang saya simak. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Jangan didudukkan Tuhan itu seperti makhluk. Kalau Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk, berarti Tuhan itu membutuhkan makhluk. Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maksudnya cara Tuhan agar ditahu Nah, maka dia menciptakan karena dia maha kuasa. Berarti bisa Karena dia maha. Bisa dong dia menciptakan diri sebagai manusia juga. Oh, nggak bisa. Kalau dia menciptakan, itu ciptaan, bukan dirinya. Bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan? Berarti hilang dong kemampuan dia sebagai Tuhan. Kan dia maha pencipta. Iya. Dia maha pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, tapi ciptaan. Bonyok. Udah bang. Anda kalau mau bodoh aja sendiri. Mohon maaf, pertanyaan Anda itu pertanyaan bekicot. Tuhan menciptakan Tuhan. Bahlul. Ini kalau manusia lahir dari tanah sengketa gitu. Dari tanah wakaf. Bukan. Ini kayaknya mereka ini satu komando ya. Siapa komandonya begini? Saudara Rio Andika Putra, barakallahu fiik. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum dan sumaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menonton jakit tadi. Menonton mentong dan sumaku. Ramenya tadi kuliah maghrib sama Isa. Full. Jadi hotel-hotel ini dan Sumatera sebenarnya ya apa sih yang menceritakan kitabmu tentang keajaiban dunia di Quran saya banyak. Itulah ini jadi lakukan dan semua. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kasih-kasih ki karena Allah yang ngasih selamat ki dunia akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya umumkan kepada masyarakat Kota Makassar, Goa dan Maros hari Rabu ini ke depan, beberapa hari ke depan pukul 18.30 yuk nonton bareng yuk dengan Bang Suma di di MP. Jadi saya ada jadwal dari produsernya dan juga dari XS1. Bang Suma hadir hari Rabu pukul 18.30 di MP untuk nonton bareng sama netizen Bang Zuma. Jadi teman-teman yang mau jumpa dengan Bang Zuma, mau foto bareng atau nonton bareng, silakan hadir di Mall Panakukang hari Rabu pukul 18.30. Seperti itu. Ya, silakan diumumkan teman-teman sekalian. Ayo teman-teman yang mau gabung dengan Bang Suma nonton filmnya, film Doti di hari Rabu ini ke depan gitu. Kalau di Dumai, informasi dari adik saya tadi, Dumai itu putar tanggal 27. Nah, teman-teman yang ada di Dumai silakan nonton di bioskop
apa nama ini, City Mall. Apa? City Mall ya, City Mall ya. City Mall kan? Oh. Oke. Ya, silakan datang di sana nonton tanggal 27. Kalau Oke, lanjut. saya Banyuma rencana saya calling, mudah-mudahan beliau nonton nih, si Naga Bonar, Kang Haji Deddy Miswar. Beliau rencana juga mau ajak teman-teman nonton bareng, tapi belum terjadwal ya. Insya Allah besok saya hubungi beliau, mudah-mudahan beliau tidak sibuk syuting. Ayo loh, kita siapa yang menang? Makassar kah? Jakarta kah? Ayo, Banyuma boleh ada di Makassar, Naga Bonar ada di Jakarta. Masih mau datang besok. Ayo teman-teman ya, nanti ya, yang di Jakarta ya. Hubungi saya nanti, mudah-mudahan beliau tidak sibuk ya. Tapi insya Allah sih, beliau kan udah janji kemarin. Seru loh kalau beliau yang nonton bareng sama kita. Ayo, Bisa mau nggak tidur. bisa nggak tidur. Beliau itu ternyata hebat. Begadangnya nonton kuat. Ada dia di sini. Nonton. Masya Allah, sehat-sehat beliau, panjang umur. Jadi kalau Kita main. kalau ayam jago dari timur, silakan ngumpul. Di sini Naga Bonar yang di Jabodetabek. Iya, tapi kan Naga Bonarnya juga orang Bulukumba, orang Singkap Kajang. menjawai. Teman tak jika. Sama-sama Jeki orang Makassar. Iya tahu, sama-sama dari Rita. Sama Jeki orang Indonesia. Tapi ada tadi orang yang nonton Banyuma lagi ini ya, sengaja apa gimana gitu loh. Pas dia beli tiket satu, masuk. Apa dia mengatakan? Disobek tiketnya, marah dia. Orang aja Marah. ini. Iya. Ini beli Kenapa capek-capek. Disobek. Enggak histeris dia. Terpaksa dia keluar lagi. Dia beli dua, dia sembunyikan satu. Oh alah. Pas masuk, Iya. nggak lihat satu, lolos satu, kan terus, gitu. terus dia bilang kena lo. Kena. Nggak robek yang satu. Yes, kata dia gitu. Nggak gitu Bang Andi. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan cerita lama sebenarnya di daur ulang. Jahat lu ya. Gue udah beli capek-capek lu sobek, dasar lu. Ya, jadi dia balik lagi beli. Disimpannya satu di kantong, yang satunya dikasih di robek, yang satu nggak lolos, kata yes, nggak disobek yang satu, kata dia gitu. Nah, itulah. Oh iya, teman-teman. sahabat-sahabat, saya dengarkan tadi informasi ada gempa ya di Poso apa di mana ya? Kita doakan teman-teman kita. Belum ada info dari saya. Saudara kita. Ya, tadi ada informasi sempat dari keluarga yang ada di sana, ada gempa Poso kah? Atau di Manado? Poso ya. Poso katanya itu di bawah. Itulah. Doakan teman-teman kita supaya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Den Takdir. Kumpul kok hari apa namanya, Mak? Itu Rabu. Rabu Den Takdir. Anak-anak karate tadi udah nonton, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat bela diri dari International Black Panther Karate Indonesia atas kehadirannya bersama dengan para guru kita. Menonton film ya adalah satu kebanggaan bagi saya sebagai insan bela diri dari perguruan IBPKI Indonesia itu hadir nonton tadi, masya Allah. Salam Karate Kaos. Cekaru di Indonesia. Iya sih. Cekeruku. Ya, Mudah-mudahan Iya, Bunda. filmnya best seller ya.
Amin. Ya, kalau Kalaupun bestseller nggak, itu biasanya dimasukkan ini internasional, film internasional. Jadi kita di Masya Allah, Bun. langsung gitu. Karena layar lebar itu setiap tahun ada tuh bestseller yang jadi apa namanya film internasional ya. Iya Bun. Kalaupun tidak Bun, ya minimal saya puas sudah menjadi bagian daripada cerita yang membumi di Sulawesi terkait dengan Khas ilmu ya, itu Doti khas- ini. khas Iya, Sulawesi ya. betul. Apa kabar? Apa kabar Bang Nagabonar? Ini lagi monitor terus. Iya, monitor kan saya bilang juga monitor. Oh, Masya Allah, subhanallah. Sehat selalu abangku. Kita udah siap meluncur nih ke Jakarta nih. Para pencari Tuhan nih udah siap meluncur, Bang Andi. Bang Zuma udah balik ke Makassar. Udah balik dia, Bang. Udah balik ya. Sampaikan Bang Andi, udah siap main di para pencari Tuhan juga. Kacau deh. Siap. Pengen banget saya ketemu. Kapan nobar kita ini Bang Haji? Ya kapan tuh? Saya jadwalkan ya sama teman-teman di sini. Jangan kita kalah sama ayam jago dari sana, ya. Bang Haji, ya. Boleh. Oh, dia orang Kajang. Setelah aja kabarkan. Kapan tanggal Kamis kan? Ya, Mulai hari ini kan? mulai hari ini Bang Haji. Primer mulai hari ini kan? Siap. Kapan kamu buat nanti? Ya, siap. Kontak-kontak Bang Haji ya. Lanjut ya Bang Haji. Maaf mengganggu nih. Ya, Kasih, nggak apa-apa. ya. Saya baru selesai kerja juga terus langsung dengerin ini. Siap. Kasih Bang Haji. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan dia bilang kan monitor, mencoba nelpon kan. Begitu apa loh? Iya, Masya Allah. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan tetap konsentrasi untuk membuat film yang nuansanya mendidik kita, mendidik anak bangsa ya. Karena cakupan daripada cerita-cerita film yang beliau susun itu syarat dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita sebagai umat Islam, dalam hal ini anak bangsa, itu bisa memetik pelajaran di sana. Banyak hal. Saya tonton film-film beliau itu, Masya Allah luar biasa. Dan tidak membosankan gitu loh. Kalau nggak nonton rindu. Apalagi Dakwah kalau ya. beliau sendiri yang main, iya. Dakwah Islam di sana. Oh, artinya apa? Ya banyak lah. Jangan terlalu riya, terus hindari musyrik. Banyak sekali isinya di sana. Jadi bukan hanya pada entertainment saja ya, mengejar jam tayang, tapi dakwahnya itu loh isinya, itu yang penting. Kita doakan juga beliau sehat selalu, Abang. Amin. Kurangi merokok lah. Kenceng kali rokoknya. Nggak boleh. Rokoknya itu pesan khusus pula tuh, nggak dijual umum. Nggak dijual Iya umum kan, ya? pula. Iya, betul. Ayo ya, Jabodetabek ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koordinasi sama DPP di sini ya. Atau dibarengin aja. Tanggal berapa Banyuwa di sana? Rabu Bang Andi. Rabu itu hari tanggal berapa ya? Jawa. Rabu, Mungkin Jakarta bagusan weekend sih biar nggak macet, nggak kena ganjil genap. Tanggal 30 ya. Kurangi minum tua supaya sehat katanya. Assalamualaikum Bang Suma, gimana kabarnya? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hendra, saya baik, alhamdulillah. Saudara gimana? Alhamdulillah. Yang baik ini Alhamdulillah. Kok bisa? Sudah aku bilang jangan bertempur pula lah kau. Kalah lah kau.
Matilah kau. Dengar Bang Zuma. Ada Oten nih. Suara Bang Hendra ini kecil kali. Iya, Kecil kali ya. gedean dikit bang. Emang suara saya kayaknya agak rindi ini. Terlalu melo suaranya bang. Rocker dikit, rocker biar nggak ngantuk. Banyak orang tidur loh di sini. Ya geser sedikit di bawah pohon. Kamar mandi aja, kamar mandi. Enggak, kayaknya emang HP saya aja ini minta dilem biru. Ya udah bagus itu. Lem biru. Lempar beli baru ya. Iya. Bang Andi, kira-kira Syukran. kalau diskusi lintas agama tuh boleh nggak sih? Boleh apa? Yang kira-kira kalau diskusi lintas agama kayak gini tayang di televisi nasional tuh kira-kira boleh nggak sih? Dulu pernah. Tapi mana ada sih yang mau? Kira-kira ada yang mau gitu, pendeta? Ada. Mungkin kalau diundang. Luga pasti mau dia. Jadi saya berdua sama Luga. Yang kuhadapi siapa? Itu Pak Denny. Pak Denny dari ya? Belanda. Itu ribut sama Bang Luga. Bagus lah nanti. Nabi dengan Tuhan. Bukannya dia di Belanda itu. Iya. Oh, Deninya ini ngaku Tuhan ya memang. Diangkat Tuhan Bunda sejak tanggal 10 Maret 2024. Dia mau bikin ini, dia mau bikin Bible baru, Gurunda. Dia mau bikin Bible baru. Hebat ya. Saya bilang hebat. Waduh. Elohim langsung yang angkat katanya. Menjadi Hebat Tuhan. dari pendeta-pendeta itu. Bisa bikin Bible gimana? Katanya dia misionaris. Misionaris. Nah, itu. Tapi nggak pulang-pulang ya, jangan-jangan undocumented itu. Orang Indonesia Istrinya kalau nggak 3. pulang-pulang, Gurunda, itu nggak punya surat berarti. Itu aja kuncinya. Nggak mungkin orang Indonesia di luar negeri nggak pulang tuh, tidak mungkin. Kecuali dia tidak punya surat. Karena kalau dia pulang, dia nggak bisa masuk lagi. Nah, itu problemnya. Siapapun, itu kuncinya. Kalau kita pengen tahu dia di sini nih legal, di luar negeri legal apa, kayak Edis sama Saipudin nggak bakalan, walaupun dia nggak buronan, dia nggak bakal bisa pulang sekarang ini, nunggu surat-suratnya keluar dulu, asylum, suaka politik. Itu yang mereka minta di sana. Jadi menjelekkan Indonesia. Apa manfaatnya kalau mereka ini menjadi permanen residen di sono? Apa manfaatnya? Nggak ada edukasi. Ya itu aja, menghujat itu mungkin dibiayai. Tapi yang biayai juga orang Indonesia. Tetap tanah Ustaz. Ya, si Luga mau minta link, saya kasih dulu ya. Aduh, tunggu. Masuk. Izin Gurunda, Iwan Villa yang belum follow saya dong. Biar kalau saya buka koma, jadi banyak yang nonton tuh. Saya hari tanggal 28 itu mau live, Gurunda lagi ada pameran mobil jadi orang Indonesia yang punya mobil-mobil bagus tuh di KJRI di Duta Besar. Jadi tanggal 28 pagi lah insya Allah. Saya mau live-in itu, jadi tahu kan. Terus banyak bazar juga makanan-makanan Indo, dari mulai combro, misro, kondro atau apa-apa itu semua ada di situ ntar. Iya. Wah, keren. Combro itu apa ya kalau di Sulawesi namanya ya? Apa itu? Botol hijau. Bukan. Maksudnya combro. Combro makanan Jawa, Bang Adi. Iya. Tapi aku pernah makan hampir sama ya. Dari tempe, bukan dari tempe yang dibusukin tuh apa namanya? Ya, Mbak Kakak. Banduan. Tauco udah datang tuh. Tauco. Hati-hati lo. Selesai lo. Kalau gue yang ngundang dia, gue telepon lo ya. Tidur lo gue telepon. Naik dari nih. Iya. Kubal balik kau, Luga gitu. Udah nih. Lu mau nggak lu pasangan sama Bang Juma?
terus live di televisi nasional gak? Mau nggak lu? Woi, Belum naik kayaknya ini Bang Andi. Nah, itu baru naik. Ya, kita cari lawan Bang Luga, kita berdua cari lawan kita siapa gitu yang paling kuat. Bahas apa? Temanya apa? Boleh, temanya Terserah. temanya Bang coba telah cuma dempoy. boleh Temanya nih. podcast. Tapi gak kamu lawan kita lu, dari kamu dua jadi orang dari trending Kristen topik. juga. Enggak, kamu jadi trending topik loh. Kamu jadi trending topik Dalam hal apa tuh? dalam hal tiga pribadi satu keluarga. Apa? Oh, Roh Kudus Ibu. Iya itu trending topik loh. Iya, boleh. Memang itu harus di podcast, harus diseminarkan itu. Lu harus bertanggung jawab lo gak? Bertanggung jawab gimana? Ya itu kan katanya teman-teman Kristen yang lain tuh menghujat Roh Kudus. Wah, mau Roh Kudus apaan? Sekarang begini ya. Kalau dibilang gua harus mempertanggungjawabkan, gua harus mempertanggungjawabkan ke orang yang lebih besar dari gua. Masa gua mempertanggungjawabkan ke Edis? Edis aja gembelnya aja gua tahu. Siapa lagi? Gua harus mempertanggungjawabkan siapa? Ke Sopiatul. Sopiatul juga waktu masih gembel di CIA gua tahu. Ya kan? Zaman-zamannya mereka masih menggembel. Terus gua mempertanggungjawabkan ke siapa? Ke Gilbert aja nggak pernah debat, terus harus ada orang yang lebih besar yang memang jam terbangnya debatnya lebih tinggi. Nah gua lah yang paling 24 jam di dunia debat. Jadi kalau mereka mau ribut-ribut ya nggak apa-apa, memang harus di forum-forum besar, harus di podcast terbesar, harus duduk di panggung supaya Indonesia ini tahu, khususnya orang Kristen, bahwa Roh Kudus itu ibu kan memang gua rencanakan sama Bang Goto juga sama. Kalau Bang Juma mau ikut, mau ngomong dimanapun gue siap, mau nggak di Jakarta, di Dubai, di Timur Tengah juga gue siap ngomong kayak gini. Enggak, ini kan tidak menutup kemungkinan nih gak Dr. Richard Lee nih memantau nih. Kalau Dr. Richard ngundang lu mau hadir nggak podcast beliau? Nah sekarang kan dulu waktu Edwin itu juga kan yang naikin gua di acara Farid Naik. Si Edwin kagak telepon gua waktu di Richard. Padahal gua yang ngenalin dia ke Donditan. Giliran dia udah kenal Donditan, dia main sendiri nggak ngajak gua. Akhirnya dia kelempar kan ke Belanda. Nelpon gua mau ajak gua ke Belanda. Udah lo di Belanda aja lo sendiri sono. Giliran lo diundang Dr. Richard Lee, lo nggak pernah ngajak gua. Akhirnya jadi ngeblangsak lah dia. Atau ini dulu deh, Ari Untung dulu deh, lo mau nggak? Bener serius ini? Boleh. Ya? Telepon aja. Tapi lo harus serius gak, jangan main-main kalau diundang, karena benar-benar serius. Terus kemudian kedua itu nggak boleh menghujat. Menghujat siapa? Gue kan nggak pernah menghujat agama orang. Gue kan kecuali teman-teman Kristen ya gue ledek-ledek dikit ya nggak masalah. Tapi kan kalau di podcast resmi kan tentu kan bahasa kita kan lebih kita atur lah. Gue ngerti kok. Ini kan karena di TikTok aja bercanda-bercanda. Tapi kalau di podcast resmi kan otomatis kan bahasanya juga kan kita atur lebih resmi, lebih bagus ya kan. Masa gue ngomong kurang ajar dia nggak perlu. Biar pakai bahasa-bahasa. Iya kan gitu nanti kan. Kini di TikTok ini kan sebenarnya ranah-ranah memang bebas kan. Iya gampang itu bisa diatur itu. Intinya kan bahwa kekristenan ini harus
harus gimana ya, dibilang bertobat juga kita nggak ngarapin mereka bertobat lagi. Nggak mungkin juga gua ngarapin bom-bom masuk surga. Gua udah ikhlas masuk neraka. Jadi nggak bertobat, minimal menyadari aja, ya kan, mempersiapkan diri ya, kalau mau ke neraka kita juga udah capek, mulut juga udah berbusa, jadi kita udah ikhlas gitu. Enggak, saya mau tanya. Kamu sama si Bang Denny yang di Belanda tuh jadi masuk surganya bareng, atau si Bang Denny itu termasuk sesat? Dia mau bikin Bible loh. Denny itu seorang nabi, tapi kan dalam Bukan kesaksiannya nabi, dia Tuhan. Dia kan Tuhan. Dia itu seorang nabi, tetapi dalam penjabarannya dia seperti Nabi Musa yang diangkat Allah bagi Firaun. Tapi pada dasarnya dia seorang nabi. Dia kan dapat penglihatan, dia dapat nubuatan. Pusing nggak? Ya. Itu ini Bun, itu yang disebut saudara Luga ini itu betul Bunda. Betul. Jadi iya betul, di dalam Matius 15 Bun, Matius 23, di situ Yesus sendiri yang mengatakan di dalam data 36 dan juga data sebelumnya. Apa kata Yesus di situ? Dia katakan begini, sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, jadi Yesus ini memang mengutus nabi-nabi berdasarkan Matius 23. Matius 23 nomor berapa itu ya? Nomor 34. Jadi Yesus ini mengutus nabi-nabi. Jadi kalau saudara Luga ini ya, Gurunda ya. Iya, jadi kalau saudara Luga ini mengaku nabi, kemudian Denny mengaku nabi, ya orang Kristen harus akui itu dong. Yang hebatnya apa? Orang-orang si Bang Luga ini pakai Rolls Royce Gurunda. Dia pakai Rolls Royce nih, hebat nggak tuh? Nah, itu makanya sulitnya orang Kristen ini karena tidak mau percaya kepada Bang. Kalau udah aku bilang, saya setelah melakukan perenungan, saya merenung itu kurang lebih 10 tahun merenungkan tentang semua apa yang disampaikan Luga, dan itu seirama dengan isi Bible terkait dengan kekristenan. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, aku mengutus kepadamu orang-orang bijaksana, aku mengutus kepadamu ahli-ahli Taurat. Itu ucapan Yesus loh. Berarti kalau Bang Luga mengaku nabi, ya jangan disalahkan, orang Kristen harus beriman kepada Luga. Iya. Sulitnya kalian itu kalau disampaikan, kalian menolak. Bom kurus Gurunda kalau Luga jadi nabi. Bom kurus. Itu dia sulitnya mereka itu mempercayai Bible, tapi tidak percaya kalau Yesus mengutus nabi-nabi. Giliran kemudian mereka menolak Bang Luga sebagai nabi mereka mereka beriman kepada kitab Wahyu, sedangkan narasi yang dibangun oleh Bang Luga itu mirip dengan isi daripada kitab Wahyu. Inilah saudara-saudara Kristen. Makanya saya katakan Kristen yang benar itu, yang sejati itu adalah Kristen yang sama seperti Luga, yang menjadikan Luga ini adalah soko guru. Jadi Yesus itu mengutus nabi-nabi. Jadi bukan Yesus itu adalah. Jadi udah bener aja Yesus ngomong ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saudara Luga ini adalah nabi bagi agama Kristen. Agama Kristen aja ini, orang-orang Kristen aja ini yang kemudian paten tidak mau menerima kenabian Luga untuk mereka. Silakan teman-teman. Saya nyimak. Jadi ada berapa nabi baru nih ceritanya? Oke. Jadi gini. Jadi begini Ibu. Kalau Ibu masuk di YouTube Gereja Karismatik Internasional, contoh Prophet Bajinder, itu kalau itu yang datang itu bisa 500.000 orang. Itu udah sekelasnya juga. Jadi dia aja mengaku seorang nabi dan di depan namanya Prophet Bajinder. Itu dari India ya. Coba nanti search di Google Prophet Bajinder. Dia itu sering membangkitkan orang mati. Terus yang kedua
Ya, orang India, Prophet Bajinder, search aja di YouTube Prophet Bajinder ya. Itu penginjil dari India. Tapi dia menyebut dirinya nabi. Nah, terus ada lagi namanya Prophet TB Joshua, masuk di 10 terkaya di dunia. Prophet TB Joshua, dia juga mengatakan dirinya prophet. Ya. Terus ada lagi namanya Prophet. ya, Prophet Cindy Jacob. Cindy Jacob itu adalah penasihat Presiden George Bush, Presiden Amerika Serikat. Dia seorang nabi juga. Nah, jadi kalau kita masuk di dunia karismatik, khususnya di Amerika, itu gelar-gelar nabi itu udah hal yang biasa. Makanya gelar nabi itu pun mau dibikin seperti di Amerika, di Indonesia. Tapi kan pendeta Niko, khususnya salah satu pendeta terbesar di Indonesia yang mendukung hal ini, mungkin dia terlalu takut. Jadi dia pun tidak berani berbicara terang-terangan bahwa seorang, memang dalam acara seminarnya dia Empower 21 itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul. Itu pembicaranya itu banyak yang bergelar prophet, nabi. Begitu. Jadi banyak. Nah, saya ini nabi baru itu banyak. nabi itu banyak, tapi nabi-nabi yang mengajarkan bahwa nabi masih ada itu memang mereka itu masih di kalangan gereja. Kalau saya ini kan sudah kalangan lintas agama. Jadi ketika saya bilang aku nabi, khususnya gereja-gereja Protestan ini kaget. Lu kok ada nabi gitu? Padahal mereka itu ibarat kata tuh kan denomnya beda dengan saya. Denom karismatik itu kan bisa dikatakan denom yang paling berkuasa di muka bumi ini. Kenapa saya bilang denom karismatik yang berkuasa? Karena beberapa nabi juga masuk di daftar 10 pendeta terkaya di dunia. Itu masuk majalah Forbes. David Oyedepo, TB Joshua. Nah, jadi mereka itu adalah yang bergelar nabi dan mereka masuk di pendeta terkaya di dunia, itu masuk majalah Forbes, jadi masuk majalah internasional. Nah, Tapi cuma Bang Luga, dengar saya. Kalau melihat perkembangan Kristen di luar Indonesia, di Eropa maupun di Amerika, itu yang begitu-gitu nanti Bang Luga ini yang lebih maju karena tanpa gereja kan. Ini gereja-gereja hancur loh di sini. Ada yang dibuang begitu aja, ada yang dijual, ada yang dijadiin tempat maksiat, ada yang dirobohin. Begini. Kalau menurut saya begini, yang hancur itu di Amerika dan di Eropa tuh, yang hancur sebenarnya gereja Protestannya yang hancur. Protestan ya. Ya, gereja Protestan hancur pindah ke stadion, ke gereja karismatik. Gereja karismatik kan nggak main gedung-gedung gereja mereka. Mereka tuh nggak suka di gedung-gedung yang runcing itu. Maaf nih, saya cut dulu. Yang saya tahu yang pakai stadion itu Jehovah Witness. Saya nggak pernah tahu karismatik itu pakai gitu apa enggak. Jehovah Witness bukan. Setahun sekali atau setahun 2 kali itu dari seluruh dunia. Ribuan orang. Ibu coba nanti search nama-nama yang saya sebut ini ya. Contoh misalnya Crevo Dollar, Benny Hinn, terus siapa lagi tuh si Joel Austin ya, Austin. Tapi Terus kapasitas, dengar dulu, kapasitas stadium itu paling berapa sih sekali bikin acara? Kalau 50.000, gereja hampir 10.000 gereja di Eropa, 30.000 gereja hancur. Ya berarti hancur dong Kristen. Begini Bu, sebenarnya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Gereja HKBP, gereja GPIB atau gereja Protestan itu sudah mulai sedikit jemaatnya karena mereka beralih ke gereja karismatik. Kalau gereja karismatik ini nggak bisa dideteksi Bu, di mana mereka ngumpul. Mereka itu biasanya ngumpulnya di stadion, di hotel-hotel, di hall-hall raksasa. Jadi nggak kelihatan apakah ini gereja. Tahu-tahu mereka tuh ngumpulnya puluhan ribu. Makanya ada grup-grup grup-grup musik lagu rohani itu seperti Ron Kenoly itu mereka tuh memang kalau ibu perhatikan itu mereka tuh kumpulannya tuh memang rata-rata tuh di stadion-stadion yang kumpul 100.000 orang. Kalau acara minggu aja gimana? Ibadah minggu nggak ada lagi berarti ibadah minggu. Sama. Kalau mereka juga kan seperti Joel Austin kan ibadahnya kan di stadion dia.
yang hadir bisa 50.000 sekali ibadah. Nah, jadi memang yang kosong itu adalah gereja Protestan, karena gereja Protestan ini kalau di Indonesia itu seperti Bom-Bom, Edis TV, Sofiatul, Elia Miron juga sebenarnya Protestan juga. Jadi makanya mereka ini paling benci sama orang-orang seperti saya, orang karismatik. Kenapa saya dibenci? Karena orang-orang seperti saya ini mengalami hal-hal supranatural, misalnya dibawa ke sorga, ketemu Tuhan Yesus, membuat mujizat, mengusir setan, adu mujizat, semua diborong kalau orang-orang karismatik. Makanya orang karismatik itu di belakangnya itu hampir 10 orang terkaya di Indonesia pun ada di tengah-tengah orang karismatik. Tapi kalau orang Protestan tuh orang susah semua. Jadi urusannya di duit sih ceritanya urusannya. Gini, orang konglomerat ini nggak mau dong dia mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah orang yang memang nggak laku. Ngapain bergereja di tengah-tengah orang yang nggak ada jemaatnya? Dia cari-cari dong gereja-gereja yang spektakuler, biar di mana dia bisa ketemu konglomerat atau pembeli. Jadi itu bersinergi, bukan tujuannya uang, tapi memang konglomerat itu lebih pilih, karena kan konglomerat ini kan pergaulannya juga udah pasti internasional kan. Dilihat di Amerika yang paling maju adalah gereja karismatik. Di Afrika itu sekali ibadah 3 juta. Sekali ibadah 3 juta. Ada tuh gereja panjangnya 3 km kali 3 km. Nah, siapa yang bisa ngalahin gereja yang sekali ibadah 3 juta orang yang datang? Itu di Afrika. Di India sekali ibadah 300.000 orang. Jadi gereja karismatik ini raksasa, nggak bisa dilawan. Kalau di Indonesia ini mereka ini Tiberias yang bikin KKR Natal tuh di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, kalau HKBP jumlahnya cuma 300 orang per gereja. HKBP Indonesia isinya semua 10 orang. Saya pernah. Nah, makanya jangankan di Amerika, di Tanah Batak sendiri pun HKBP sudah mengeluh. Gereja kita sudah habis disedot sama orang gereja karismatik, gerejanya modelnya Luga Tambunan gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkirin gereja terkaya di dunia, gereja raksasa di dunia itu sekarang bukan Katolik, bukan Protestan, itu gereja karismatik. Coba nanti saya pelajari. Ya, pelajari silakan. Di search di Google aja. Rehat Bonke itu bikin KKR di Afrika tuh yang datang 3 juta. Benny Hinn bikin KKR di India yang datang 5 juta. Gereja mana yang sama bisa aja gitu? kan menyimpang juga dari ajaran Yesus kan? Tidak dong, justru itulah yang paling benar. Gimana sih? Nah, kau bilang tadi mengusir nama setan pakai nama Yesus, terus apa lagi tadi? Itu kan melanggar dari ajaran dia. Enggak dong. Kan Yesus di Lukas 10 ayat 30, Lukas 10 ayat 20, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Jadi Yesus mendaftarkan nama orang yang mengusir setan. Bang Luka, jangan ngelawan aku kalau soal gituan. Itu ada gurunda yang bisa menjelaskan. Oh, saya udah sering debat sama Bang Juma masalah itu, dan jawabannya kan di Lukas 10 ayat 30. Tuhan, kami udah ngusir setan demi namamu. Nggak usah jauh-jauh nunggu kiamat. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Aku memang sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, supaya tidak ada yang membahayakan kamu. Kayaknya nggak begitu deh jawabannya. Lukas 10 ayat 20. Jangan lari ke Matius. Kalau di Matius 7 ayat 21 itu kan ketika para pendeta berzina. Berarti berantakan dong, isinya beda-beda begitu, gimana? Gini Bu, Satu kitab begini, suci kalau isinya, tunggu dulu, satu kitab, kita ambil logika aja. Satu kitab suci yang kalian percayain, kalau isinya antara satu sama lain itu bertolak belakang, itu bagaimana kau imani itu? Kasusnya beda. Kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan. Bukan. Gini, kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, kemudian dia berzina. Tapi dia masih mengusir setan. Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, dia sombong. Pasti Luga ngomong apa Luga? Sebentar, tolong di mute dulu dia. Bentar dulu Bang Penter, sebentar. Ya, tolong di mute. Jadi Matius 7 ayat 21, dia adalah para pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Misalnya dia berzina, dia bercabul,
dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang Nggak dibilang diusir. begitu loh. Nggak Ya, dibilang. makanya kan dibilang mereka, Tuhan kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa tuh kehendak Bapa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memfitnah, ya kan? Jangan berbohong. Kalau seseorang membuat mujizat, tapi dia berzina, tapi dia bercabul, tapi dia mencuri uang Tuhan, itu diusir sama Tuhan, sekalipun dia bisa mengusir setan. Tapi kalau polos, dia cuma mengusir setan, dia tidak melakukan dosa apapun, kenanya di Lukas 10 ayat 20. Tuhan kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Seperti itu. Biar Gurunda deh yang jawab. Mama. Ya, nggak usah dibahas ke situ, kita udah sering sama guru. Berarti namanya Yesus, jenis kelaminnya apa lu gak? Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah kandungnya Yesus, ya. Nanti kita dari situ akan tahu. Nah, kalau ibunya Tuhan, pasti anaknya juga Tuhan dong. Masa ibunya Tuhan, anaknya jadi nabi, kan nggak masuk akal juga, ya kan? Tergantung siapa ibunya. Ibunya manusia, anaknya pasti manusia. Ibunya kucing, anaknya pasti kucing. Ibunya singa, anaknya pasti singa. Nah, Yesus ibunya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan dalam hal Tritunggal. Ayo lu galau itu aja tuh siapa? Kenten nih Oten ya? Kalau orang Kristen ada yang masih bisa dilawan, tapi ada juga yang tidak perlu dilawan karena sudah masuk kategori bebal. Nah, kalau orang bebal itu nggak perlu diomongin. Luga, apakah Anda orang Kristen? Suaranya kecil, Saya orang Bang. saya Gereja Betel Indonesia. Saya dulu gembala saya Pastor Niko. Enggak, yang saya pertanyakan, apakah Anda benar-benar seorang Kristen atau Muslim atau? Saya lahir Kristen, kedua orang tua saya Kristen. Ya, yang saya tanyakan, apakah Anda sekarang Muslim apa Kristen? Saya Kristen dong. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya rasa kamu nggak pantas deh ngomong kayak gitu sama saya deh. Benar. Apakah Anda berani? Nggak pantas gitu loh. Ya, apakah Anda kalau mau kamu ngomong sama saya, bawa pendeta kau ke Jakarta, kita ketemu. Jangan kau aja jemaatnya yang ngomong, bawa pendetamu. Capek gue ngomong sama jemaat. Coba, kalau benar Anda tolong tunjukkan. Apa tolong tunjukkan? Kau nonton YouTubeku itu dari 20 tahun yang lalu. Emang kerjaan saya hanya begitu. Ya kau jangan pemalas. Kalau kau ingin mengetahui seseorang, kau pelajari dulu biografinya. Bilang saja, aku hanya mau framing gitu. Kan ya udahlah. Makanya kan aku bilang kalau manusia bebal kayak gini jangan diajak ngomong, udah nggak masuk. Orang ngomong apa dia malah menghujat. Kenapa? Emang saya menghujat apa? Ya kau dari gereja mana? Coba kau perkenalkan diri kau. Siapa pendetamu? Siapa pendetamu yang saya pertanyakan tadi? Benar nggak Anda seorang ini bukan itu pertanyaannya. Kau ini jemaat apa pendeta? Kau asal nanya aja di sini. Kau nggak tahu yang kemana-mana. Bilang saja aku menyamar jadi Kristen. Real, kan selesai. Tuh kan turunin deh. Kan kenapa sih Anda itu memberanikan diri? Begini, karena inilah namanya iri hati. Inilah yang namanya siapa gitu loh, Inilah namanya iri hati. Oke, sekarang saya tanya sama kau, ibu kandung Yesus siapa? Enggak, jawab dulu, apakah Anda seorang Kristen atau Muslim? Sudah dibilang tadi, lama-lama kuku injak lo leher kau. Benar loh? Jawab dulu, apakah Anda Kristen atau Muslim? Nggak bisa diomongin sekali, saya balok lo kok. Kamu udah dibilang, iya saya Kristen, terus kamu bercanda-bercanda. Kok bercanda-bercanda? Aduh, ini orang gila ngapain? Sudah dijawab, Kristen dia. Udah dijawab dari tadi.
bagaimana kami bisa percaya? Bagaimana saya percaya kalau Anda itu seorang Kristen? Ya Ayo, terserah, tunjukkan lo nggak percaya identitas. juga nggak apa-apa kok. Lo nggak Kalau percaya juga kalau nggak berani apa-apa. kita kan sama-sama on cam, kita tunjukkan identitas. Kalau Aduh, Anda berani. sama-sama on cam lagi. Saya aja udah masuk TV One, dibilang on cam lagi. Orang gila. Ngapain aku mau Anda TV One, mau Anda jangan-jangan Anda jadi jadi berubah jadi apa lagi besok-besok? Ngapain kau on cam? On cam juga saya nggak perlu kau, kecuali kau orang terkenal, kecuali kau pendeta besar. Kau cuma jemaat. Sudahlah, berarti intinya aku tidak berani menunjukkan jati diriku gitu kan? Ya terserah kau lah, manusia dajjal. Nah itu harus memang kayak gitu. Jadi buat apa Anda mengatakan ini dan itu seolah-olah Anda ini botol juga ya. Bang Hendra, dia ini orang lama. Kita tahu dia ini nabinya orang Kristen. Asal Iya, Positinya dia pendeta dia. memang blow on, nggak tidak pantas ada dia ngomong sama seorang saya. nabi mengatakan aku ini nabi ini. Aduh, coba. Tuh, ajaran dari mana lah itu? Sama-sama Sekarang on cam. saya tanya, ajaran setan dari mana lah itu? Kau dapatin? Itulah setan kalian dari mana? membahas agama lain tapi tidak pernah on cam, hanya di belakang layar gitu kan. On cam Coba. apa sih Udin? Saya ini pendebat terbuka dari 20 tahun yang Kalau Anda lalu. terbuka berarti harus menunjukkan jati diri dong. Masa Harus kalian on cam. kayak gini? Cobalah dulu kau on cam. Cobalah dulu kau on cam. Kalau Coba. orang Kristen selalu berani, lugas, bukan seperti Anda. Apa? Kita on cam. Coba. Coba. On cam Anda. Coba on cam. Kalau on cam, cobalah dulu besok Sudah kau saya ketemu sama. katakan, kalian itu tidak pernah berani kalau membahas agama orang, menunjukkan jati dirimu. Ya Allah. On cam lagi, orang kayak gue dibilang on cam. Aduh. Ya on cam lah Bang Lugar. Gua aja kemarin coba kamu search di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu yang nanya siapa? Kerjaan saya. Di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu coba kau cek muka siapa itu? Udin. Buat apa saya? Gini. Kok dia buat datang- apa tapi katanya on cam. Sementara gue datang ke Dr. Zakir Naik aja katanya buat apa kamu membanggakan? udahlah turunin aja. Turunin aja lah. Dengar. Turunin aja nih anak Hanya satu nih. membahas Bible. Turunin aja, turunin. Begitulah kalian. Dia Kristen dia, Hendra. Waduh, sudah dibilang dia Kristen. Udah susah diajarin Hanya kalau udah. orang. Tolong tunjukkan jati diri Anda. Gue Iya kan? buka, tunggu gue Emang buka. saya ngomong apa? Andi tolong lu tunjukin foto gue yang di Dr. Zakir Naik itu coba. Oh, tuh. Lu diam Kayak dulu, gitu Indra, rupanya diam dulu. Coba gedein saya dulu, host. Nah, yang paling gede. Biar dia tahu. Ini Saya lu nggak nih, kenal dia. ini lu lagi debat terbuka nih. Nih, ini dia nih. Ini dia nih. Lo pernah nggak gitu? Apa itu? Ngomong apa? Ya bener lah. Luga ini nabi kau Hendra. Paksa aja bunda, biar saya dijadiin Nah. nabi. Kalau nggak mau dia jadi umat saya, Itu dia. mau saya buang ke neraka dia. Jadi Bunda percaya ya memaksa. dia. Entar dulu. Jadi Hendra percaya ya, jadi itu Luga, dia lagi diskusi terbuka dia. Ketemu Buka langsung. buka mute-nya tuh Hendra. Kami Ya. Buka mute, buka Apalagi yang mute. mau dia Udah. Parasut. Begitu rupanya kamu mengatakan seorang lagi tipu. Hoax itu namanya. kan kamu tadi bilang saya on cam. Oke. Jangan. Kau Saya bilang tidak on mau. cam. Nah terus sementara kau Ya, kayak jelas. gimana rupanya? Kau Saya emang sudah on cam. bisa Tolong kau tunjukkan khotbah di gereja? diri Enggak, kamu. kau on cam itu khotbah di gereja kayak ini cuma pakai sarung doang. Kau on cam bikin malu aja kau. Tidak. Hubungannya ke Zakir Naik apa sih? Kamu mengatakan Zakir Naik seolah-olah Zakir Naik itu membahas agamanya. Dia datang ke Indonesia membahas agama Kristen yang sepengetahuan saya. Ya lawan dong Udin.
Takut kau. Buat apa dilawan yang seperti Buat itu? apa? Nah terus kalau buat apa lu ngapain kau datang ke sini? Ngapain kau naik ke Komal ini? Saya bukan datang tapi dinaikkan. Ya udah turun kau sekarang. Nah, turun. Turun. Belajar kau. Turun. Bodoh. Begitulah kalau nggak terima ya begitu. Bukan turun kau. Kita nggak butuh lo di sini. Sampah kau. Bilang saja begitu bang, aku tidak mampu nanti bang. Kau tahu diri, turunlah kau. Udah malam, tidur kau sana. Tadi kan saya dinaikkan, ya kan? Ya kenapa kau mau? Lari dong kau. Dinaikkan kenapa kau mau? Turun kau. Kenapa anda itu kejang-kejang? Kita nggak butuh kau. Iya turun. Tahu diri kau. Membahas kayak gini tidak on cam, kan profesional. Orang gila. Kan jadi lucu. Ya udah kembali. Makanya kan gue udah bilang lu jangan naikin orang gila. On cam aja belagu lo. Kesempatan. Makanya ada lagu seperti itu. Ya lu ya. Siap-siaplah Anda. Udah iya tidur sono. Tidak Kristen. Tidur. Malu kau ditonton 2.000 orang lo. Bikin malu aja kau ditonton 2.000 orang cuma on cam. Takut malu. Ngapain aku on cam sama kau? Kecuali ada Presiden Prabowo, gua on cam nggak apa-apa lah. Ini tukang sayur kok suruh on cam. Ya, lanjut. Jadi orang kayak gini lah yang saya bilang yang memang jadi pengikut Hendra lu kualat lo sama Nabi lo kualat lo ntar nggak Lu boleh itu. dikira ini gak? Lu dikira orang muslim nyamar-nyamar. Iya. Kalau mau naik ke room itu kita tahu kenali dulu siapa lawan kita. Luga Tambunan. Dia kan harusnya cek dulu ini Luga Tambunan ada nggak di YouTube. Kalau nggak ada di YouTube, lontong sayur ngapain ditanggepin? Nah dia aja belum tahu gue di YouTube seperti apa, langsung ngomong-ngomong kayak begitu. Kan kita kan harus tahu yang diajak kita ngomong tuh siapa dulu orangnya. Nah jadi orang-orang kayak gini lah yang Yesus jijik. Orang yang nggak berpengetahuan tapi sok pintar. Kan sebenarnya yang orang model kayak begini emang lo kira 1 juta 2 juta orang? Enggak, lebih dari 1 M. Biar lo tahu. 1 miliar orang makanya neraka itu penuh karena banyakan orang bego. Ngapain diciptain neraka rame-rame? Emang lu kira di neraka orang sepi? Wow, ramenya bukan main kayak cacing di sana manusia menjerit-jerit. Karena kenapa? Karena Beku ini Kristen apa Islam? Karena nggak jelas. Kristen. Oh Kristen. Silakan Luga, ditanya Luga. Ya silakan. Iya, bukan Roh Yesus gitu. Semoga nggak sama nih kayak yang tadi. Tadi saya sebenarnya sudah naik dari sebelumnya ini. Tadi saya ngomong sama Bang Zoma tapi saya diturunkan. Sekarang bebas lah kau ngomong, silahkan. Ibu kandung Yesus siapa? Ya terserah lah. Mau anggap siapa saja boleh. Itu kan pemelintiran. Kok begitu sih? Pemelintiran kan bebas. Kan begitu. Iya, saya cuma nanya doang kenapa jadi pemelintiran. Jawab aja dulu, siapa? Enggak, saya nggak perlu jawab itu. Karena itu pelintir sendiri aja lah. Udah. Baru naik udah ketakutan, pantesan aja lah kau masuk neraka. Pelintir sendiri aja lah. Kau pelintir sendiri aja suka-suka kau tuh kan? Baru ditanya udah langsung memframing. Ntar dulu, ada yang mau ngomong sama lu gak? Ntar dulu, tunggu dulu, diam dulu. Ya silakan. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Ya silakan. Bang, abang, kayak nama nih, Abang Loga. Hey, shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Bang, lu sehat-sehat kan, Bang? Sehat. Shalom. Haleluya. Kapan nih kita ngopi nih pakai nama nih? Di channel-channel muslim, Bang, supaya maksudnya gini loh, Bang. Ya. Jadi kalau abang sehat kan kita ngobrolnya juga enak, Bang. Ya enggak? Apa untuk kerukunan antar umat beragama ya enggak, Bang? Gitu kan? Ya, betul. Gitu, Bang. Yang penting Abang Luka sehat. Saya dengar dari Ustadz Ipung katanya mau menikah.
Ya bagus lah bang. Oh, Gitu ya. haleluya, haleluya. Iya, betul, Gitu. betul. Kasih pemahaman sama saudara Kristen ya bang. Tetap sehat ya Iya, bang. iya. Tetap sehat ya bang. Ya bang. Iya, Bang. Oh, Ya, oke. pakai apa? Main bass pasti kan bang. Shalom. Main bass pasti bang. Oke, oke. Masih. Oke. Rencana mau konser ini. Bang Juma vokalisnya. Oke bang, sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Oke. Iya, pakai apa? Pokoknya. Terima kasih Bung Gandhi dan semuanya, Allah berkati. Salam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, kayak gini hari masih di jalan loh nelpon gua. Lama-lama lah. Waktu saya debat di Sarina Convention Hall 3 lawan 3. Ustaz kayak nama. Lanjut ke siapa nih? Beko. Nah kan. Ya, Ustadz kayak nama itu kan mengajarkan begini ya. Kita boleh berdebat, tapi jangan membenci. Karena bagaimanapun tujuan kita itu mengasihi semua umat. Tidak ada musuh kita. Musuh kita cuma iblis. Berdebat boleh keras dengan dalil ayat masing-masing ya kan. Tapi jangan jadi ada kebencian. Itu yang perlu saya tanamkan kepada orang-orang Kristen. Lu lihat gua berdebat sama Moko Ginta ya. Apalagi Bapak tanamkan kepada orang-orang Kristen. Dalam orang Kristen itu nggak ada kebencian. Lo nggak ada kebencian, tiap hari lo datang-datang naik, lo menghujat agama orang, lo menghujat nabi orang, makanya lo di-kick. Implementasi di lapangan nggak tahu kau siapa pelaku apa itu persekusi itu. Aduh. Suaranya, Beksu. Atau Bapak tutup mata di bagian situ. Suaramu kecil. Oke, anak Batak ya. Saya sudah beberapa kali nasihatin dia. Kalau kau berdebat, jangan kau pakai ulos. Kau andalkan nama Yesus. Tidak, ulos Batak. Segala-galanya ditangkaplah dia. Itu kan salahnya dia. Tidak sopan. Ajarkan siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Ternyata dia pun belum mengenal. Dia banting setir, ngikutin gayanya Sopiatul, ngikutin gayanya siapa tuh, si Sopiatul. Akhirnya giliran ditangkap nangis-nangis. Sebenarnya sih Dipersekusi. sehat Semua itu orang juga kalau lo boleh hina surat Tuhan, oh pasti dipersekusi. jangan bawakan Juga lo pasti implementasi untuk persekusi lo. membalas Gantian bicara apa? daripada ketidakterimaan itu. Begitu. Lo selalu berpikir begini kan. Kristen paham itu. Aduh, semua Boleh orang debat itu punya keras, tapi kita jangan membenci kan gitu. Yang membenci itu si Edis dan kawan-kawan, Udin. Aduh, apa pula. Karena sudah diajarin kalau debat. Kalau gini ya, kalau memang benar Kristen itu ada paham membencinya, pasti salah satu dari orang Kristen itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik juga terhadap lain gitu. Sekarang kalau lo memang mengasihi orang, kenapa lo takut? Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tapi karena memang tujuan lo sudah antipati duluan, makanya lo takut. Larilah ke Amerika, larilah ke Belanda. Kalau lo nggak mau dipenjara, ya lo jangan mau Bener kata lu gak. Kalau bener ngapain kabur ke luar negeri kan gitu. Iya, ngapain takut? Tidak perlu munafik amat bapak-bapak. Kok tidak perlu tahu munafik? apa yang terlaksana di lapangan apabila ada Aduh, itu. Kalau kita ngomong masalah hancur-hancuran, orang Kristen juga pernah tahu sendiri lah itu, nggak perlu kita Ini ngomong sendiri, Bang. Gantian ngomongnya. Jangan ngomong sendiri, gantian. Sekarang begini ya, orang Amerika juga di saat mereka minoritas, mereka juga menindas, yang di saat mereka mayoritas, mereka juga menindas. Sama. Jadi itu bukan masalah mayoritas minoritas, itu masalah hatinya. Nah, kita sebagai orang Kristen, saya mencontohkan ya. Saya bergaul kok, datang kok, ya kan? Apakah gara-gara bergaul saya jadi murtad? Enggak.
Saya menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu. Siapa sesamaku? Bukan cuma orang Islam loh, Buddha, Hindu. Lo belum pernah lihat gue nanti main debat sama orang Hindu. Pasti juga gue ngopi sama pemimpin agama di sono, karena belum ada ongkos aja gue belum berangkat. Nanti lo lihat, kita itu harus berkawan sama seluruh tokoh-tokoh, orang-orang Muslim. Tunjukkan kasih Tuhan supaya mereka, siapa tahu mereka, percaya. Tapi kalau lo dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, yelah orang lagi ngopi, lo menghujat, ya wajar lalu dikejar. Gue juga begitu, kalau orang baru datang tiba-tiba udah menghujat Yesus, gue juga marah. Jangankan Muslim, gue juga marah. Tapi kalau orangnya juga mau bersilaturahmi, ya ayo. Kita sama-sama membicarakan dengan kepala dingin, siapa sih sebenarnya Tuhan yang benar. Itu yang saya lakukan selama 25 tahun ini. Dengan Ustadz Moko Ginta, dengan apakah gue hanya dengan grupnya Bang Juma gue baik-baik? Enggak. Moko Ginta juga kadang-kadang gue mintain duit 300. Papa, nih lah, duit lagi kosong nih, kirim-kirim dulu lah. Kau pun lu gak minta mulu kau. Dikirim gue 300.000 di Ustadz Nababan, gue ngopi di Starbucks. Aku tahu kau nggak ada ongkos nih pegang nih 300. Jadi gue tuh bergaul dengan semua orang. Nah, kalau di dunia debat, ya tunjukkanlah ilmunya, Roh Kudus, Ibu atau apa gitu. Jangan menghujat. Nanti kalau nanti lo menghujat, lo dihujat balik kan, akhirnya lo. Jadi jangan baperan, jangan selalu orang yang merasa teraniaya, katanya anak Tuhan, tapi merasa teraniaya. Bertindak anarkis atas kena hujatan, enggak ada. Karena ini daerah minoritas. Coba lo ke Amerika. Lo ngomong dikit Yesus jelek sama orang, pasti digebukin. Ada kok videonya. Coba tunjukkan. Aduh, ada kok. Coba tunjukkan sih. Kenapa sih lo jadi orang baperan? Selalu merasa tertindas. Bisa luruskan dulu ini. Khusus untuk Entar dulu bro, khusus untuk anak Batak itu kan 2 kali nih. Pertama jelas dia bikin, entar dulu ya, di mute dulu Kak. Dia bikin YouTube sendiri, ngomong sendiri, dia nggak diskusi di situ. Yang kedua juga ngomong sendiri, gitu loh. Terbukti di pengadilan dan nggak bisa dia membantahnya. Diminta untuk membuktikan ucapannya, ternyata nggak ada, gitu loh Bang. Jadi bukan karena dia diskusi, dia monolog. Itu ya Bang ya, untuk anak